Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut ya ke Linux Command, Basic Linux Command tutorial selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas command ps. Apa itu command ps? Command ps adalah sebuah command yang digunakan untuk melihat atau searching suatu proses yang ada di Linux server kita. Jadi sebelumnya saya udah ada tutorial menggunakan httop untuk searchingnya, killnya, terus melihat proses secara live ya, secara real time maksudnya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah kebetulan Linux servernya sudah running di production, sudah digunakan ya untuk sehari-hari dan belum menginstal httop, bisa menggunakan ps command. By default ps command ini ada di semua distro Linux. Oke, jadi langsung saja tanpa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan manfaat dan juga tolong dibaca PPT yang saya buat. Oke, yang pertama tuh ada ps command tanpa option. Ini menampilkan proses shell yang berjalan saat itu saja, yaitu command ini untuk melihat proses yang digunakan user itu saja gitu tadi, jadi tidak semua proses. Lalu ada E. Nah, option -E ini akan menampilkan seluruh proses yang ada, tidak hanya untuk user tersebut. Lalu ada option -AU untuk melihat seluruh proses user yang sedang berjalan dalam format BSD. Format BSD itu format yang lebih mudah dibaca lah. Yang kedua ada EF untuk melihat seluruh proses dalam BSD format juga. Lalu ada FU, melihat proses untuk user tertentu, tapi secara proses secara keseluruhan. Jadi FU lalu masukkan nama usernya. Nanti akan dilihat seluruh proses user tersebut sedang menjalankan apa saja servisnya. Lalu ada FG untuk melihat grup tertentu. Nah, lalu ada PS-F PID. Nah, ini untuk melihat proses berdasarkan PID proses. PID proses itu proses ID ya. Identifikasi proses menggunakan angka untuk mempermudah troubleshooting, kill, dan lain sebagainya. Lalu -F ada TTY untuk melihat proses sesuai TTY. TTY itu contohnya menggunakan apa gitu. Nanti ada di situ kita lihat ya. TTY itu lebih ke kayak format konsolnya lah ya. Istilahnya kalau kita nge-remote atau apa, kita formatnya apa, SSH kah atau apa, kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada PTS0 juga kurang lebih sama, -T PTS0. Nanti ada kita kasih lihat PTS/0 itu sama kurang lebih format koneksi yang digunakan atau dia menggunakan apa, prosesnya itu apa, ternyata konsol kah atau apa. Umumnya tuh seperti itu, proses konsol. Lalu ada -E Flores. Nah, ini untuk menampilkan proses dalam format tree. Jadi prosesnya akan terlihat formatnya, foldernya di mana saja, nih proses berjalannya di mana gitu. Ini kepemilikannya siapa, foldernya maksudnya ya. Oh, foldernya ini, ternyata prosesnya tuh berjalan ada di dalam folder ini gitu. Lalu ada -C. Ini C besar untuk melihat proses berdasarkan nama proses ya. Misalkan apa, SSHD, Syslog, Apache, MySQL atau MariaDB ya. Lalu ada PS-O untuk melihat proses dengan format tertentu. Format tertentu dalam artian itu tabel-tabel yang di atasnya itu kita mau lihat apa aja. Misalkan CPU saja kah, atau misalkan memori aja kah gitu, atau PID saja kah, nanti akan kita contohkan. Nah, lalu ada nih command yang sering digunakan menggunakan PS adalah PS-AUX. Ini biasanya umumnya gini, lalu ditambah dikombinasikan dengan command yang lain. Misalkan pipe grep SSHD, grep Apache, kurang lebih seperti itu, atau pipe less, pipe more, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu slide selanjutnya ya. Nah, untuk melihat service yang hang dan error, di sini saya kasih contoh komen-komen yang digunakan. PS-E lalu dikombinasikan dengan pipe grep -I stress. Jadi grep -I itu regek atau wildcard dengan mencari komen apa service yang stress. Nanti terlihat di situ yang ngegantung servicenya. Nanti kita bisa kill menggunakan komen kill -9 lalu PID-nya. Nah, ini kan dijelaskan PS, komen PS-nya, -E option-nya, tanda lurus itu tanda pipe untuk menggunakan argumen lebih dari satu ya, kita menambahkan argumen grep lagi, lalu menggunakan -I, tanda regek atau wildcard, lalu stress option-nya untuk melihat service yang hang. Nah, ini saya kasih lagi bonus. Saya coba searching, googling ya,
PS yang bermanfaat, lalu saya coba tes. Nah, ini ternyata manfaat ya komennya PS minus EO. Nah, O-nya ini kan kita akan melihat table tertentu. Contohnya ini ada PID, PPID, CMD, komennya, lalu persen, sort. Nah, lalu ditambah lagi komen sort, melihat persen memori tertinggi, lalu head teratas, lalu menggunakan pipe head. Jadi akan melihat yang komen yang pertama itu akan melihat service yang menggunakan pemakaian memori tertinggi, karena kita mengkombinasikannya menggunakan head. Kalau head itu kan teratas ya. Nah, jadi kelihatannya menggunakan format melihat table tertentu saja, dan itu option pipe agar bisa menggunakan argumen lebih dari satu. Nah, ini bisa juga menggunakan tile atau head atau tile tergantung, dan sort sama dengan memori juga bisa diganti CPU. Kalau ini kan contohnya memori tertinggi, nanti bisa juga teman-teman CPU tertinggi nanti terlihat. Oke, kita langsung contohkan ya. Saya sudah siapkan. Nah, oke. Nah, kita ke slide sebelumnya. Oke. Nah, kita contohkan satu-satu ya. Bismillah. Nah, jangan lupa teman-teman dalam kondisi menggunakan user root atau user yang sudah dimasukkan di grup sudo. Oke, lalu kita coba menggunakan PS aja ya. Nah, kalau PS aja, nah ini kan TTI ya, PTS 0, PTS 0. Nah, komen yang sudah dijalankan ada SU, ada base, ada PS, terlihat nih. Komen root user saya hanya ini saja. Lalu yang kedua kita clear. Yang kedua PS-E untuk melihat secara keseluruhan. Nah, ini terlalu banyak ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kayak gini-gini juga bisa dimasukin ke dalam format teks gitu. Contohnya misalkan menggunakan gini, -E dimasukin ke misalkan total service.txt. Nah, nanti kita lihat ls. Tuh, kita tinggal cat total service.txt. Jadi argumen tanda lebih besar itu sangat bermanfaat ya. Tanda lebih besar ini. Jadi kalau kalian mau melihat sesuatu yang terlalu banyak, kalian bisa menggunakan ini, masukin ke file, lalu kalian buka filenya untuk lebih gampang lagi menggunakan WinSCP. Remote SSH, WinSCP, buka, klik 2 kali, udah seperti di Windows kalau kalian gak mau pusing. Kalau ada cara yang lebih mudah, gunakan cara yang lebih mudah, yang lebih gampang dan lebih efisien. Kita jadi Linux user itu atau sistem administrator tuh gak harus jago harus menggunakan CLI, nggak begitu juga. Kalau ada yang lebih manfaat, lebih efisien, mempersingkat waktu, lebih mudah, gunakan gitu. Kalau kalian, kecuali memang kalian nggak punya, kondisinya kalian sedang remote di server kalian gitu, dalam artian kalian lagi masuk ke data center, kalian harus di depan KVM-nya untuk nge-remote server kalian. Mau nggak mau kan kalian nggak punya tool, jadi harus memanfaatkan CLI command line interface secara penuh. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau kalian menggunakan laptop kalian banyak tool yang bisa digunakan yang bermanfaat. Contohnya seperti WinSCP untuk membaca komen itu secara mudah, tidak menggunakan CLI, atau kalian belum mahir secara CLI, itu tidak ada masalah. Oke, lanjut. PS minus AU ya. Nah, untuk AU itu kalau tidak salah format BSD. Secara format BSD ya. Betul. Di sini yang di atas ini table-tablenya ini. Nah, ini bisa dipilih menggunakan -O tadi yang nanti yang paling bawah. Nah, di sini kan terlihat user root, chainback root, PID-nya, PID proses ID-nya. Misalkan dia ngehang, teman-teman bisa kill menggunakan command kill -9, lalu nomor PID-nya gitu 1080 misalkan. Seperti itu ya. Oke, udah terlihat di sini, kelihatan komennya yang berjalan, servisnya. Lanjut ya. Minus AU sudah, kita clear. PS minus FU, nama user. Oke. Ini untuk melihat
secara keseluruhan untuk nama user tertentu, misalkan cnbx. Oh, sorry, maaf, kurang. cnbx. Nah, cnbx menjalankan ini saja, misalkan root apa saja yang lagi dijalankan. Oh, root banyak pastinya lah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut ya, kita ke ps-fg nama grup, misalkan grup cnbx, grup usernya aja biar gampang. Oke, kurang lebih seperti itu ya. fu untuk melihat proses secara keseluruhan untuk user tertentu, minus fg grup tertentu. Nah, lalu ada selanjutnya kita masuk. Nah, kita contohin ya. Kita ingat-ingat PID-nya 1760. Nah, kita clear. Nah, lalu kita menggunakan komen minus selanjutnya yang minus f ya. Minus f PID 1760. Ya kan? Kita harus hafal PID-nya, lalu enter. PID. Oh, sorry. PS minus F minus PID 1760 enter. Nah, proses ya ini tapi dengan catatan, dengan syarat teman-teman hafal PID-nya. Gimana melihat tahu PID-nya? Bisa menggunakan default command top atau menggunakan htop. Top itu sudah bawaan dari Linux by default, kurang lebih semua distro itu ada ya kalau tidak salah. Saya nggak terlalu memperhatikan distro semua, saya lebih sering menggunakan CentOS atau Ubuntu atau Debian. Nah, bisa juga menggunakan htop, misalkan top. Nah, top kan terlihat PID-nya. Tuh, PID. Ini secara real ya, secara real time tuh. Oke, quit, tekan huruf Q. Atau menggunakan htop. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita quit F10. Oke. Lalu TTY. Kita melihat proses selanjutnya ps-ft TTY. Oh, lagi nggak ada. TTY lagi nggak ada. Selanjutnya ps minus t nih, pts nya harusnya ada karena saya menggunakan ini ya, bukan ssh. Tuh ssh kan, pts. Oke, lanjut ya. pts 0, pts 1 coba. Oh, nggak ada pts 1. Oke, kita lanjut ke ps-e. ps-e minus forest. Oh, ini menampilkan prosesnya dalam format tree. Ini kan ada tree sshd, ternyata tree-nya itu sshd base su base ps tuh. Proses yang berjalan di sshd itu banyak tuh seperti ini. Memang sangat detail ya, Linux itu sangat kompleks, jadi rajin-rajin belajar dan pelan, sabar, istiqomah tuh ya dalam sehari belajar misalkan sejam 2 jam gitu, nggak apa-apa, atau setengah jam nggak apa-apa, iseng-iseng coba-coba. Oke, lanjut ya, minus c s minus c besar ya. Oh sorry, nama proses ps-c sshd. Oke, sshd itu berjalan di PID 1059 1747, ada 3 tuh PID-nya. Oke, lanjut ke minus o. Oh iya, minus o ini, oh kita contoh gini, ps minus o PID. Nah, jadi teman-teman hanya ngambil tabel PID saja gitu. Oh, si root ini ada 3 PID yang jalan. Misalkan ps minus o cmd, komennya saja. Oh, cmd-nya subes. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu komen yang sering digunakan itu ps minus aux. Kita tes ya. Kita clear ps minus aux. Oh. Nah, kan lebih detail ya. Nah, umumnya
ps-aux itu dikombinasikannya seperti ini, ps-aux menggunakan pipe lalu grep sshd. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, akan terlihat secara detail tuh. Cuman ya terlalu ini sih, terlalu gak enak dibaca. Atau EF biasanya, pasti -EF pipe grep sshd tuh, sama saja yang gak enak dibaca. Atau ps-au grep sshd tuh, ps-au lebih enak, user root, atau ya normal seperti tadi, clear ps-aux. Cuman ini PS ini nggak real time ya teman-teman. Jadi kalau mau real time bisa top atau menggunakan hardtop ya. Bisa sih komen real time PS tapi agak ribet ya. Itu nanti dah. Jangan langsung loncat-loncat belajar. Oke, kita clear, kita masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, troubleshooting. Nah, di sini kita misalkan PS-E grep -i stress. Nah, ini umumnya digunakan untuk apa? Untuk melihat service yang ngehang atau nyangkut. Grab, comment wildcard atau regek ya. Nah, kebetulan saya nggak ada. Tapi kalau ada nanti ada PID-nya, teman-teman bisa kill. Fungsinya untuk itu, untuk nyangkut di kill biar nggak mengganggu yang lain ya, mengganggu kinerja servernya. Jadi teman-teman belajar menggunakan grep bisa -i atau langsung. Jadi biasanya dikombinasikan dengan itu, pipe, grep atau apa kurang lebih, atau misalkan misalkan seperti ini, ps-aux pipe less. Nah, less itu fungsinya apa? Biar teman-teman bisa pakai spasi itu. Jadi nggak langsung ditampilin, bisa pelan-pelan n gitu, lalu tekan key. Bisa juga ps-aux pipe more. Nah, more tuh. Jadi kalau tampilannya terlalu banyak di sel kalian, di sel kalian, nah itu kalian bisa menggunakan komen itu ya. Apa namanya? Kombinasikan menggunakan pipe, less atau more. Jadi kalian bisa spasi tuh. Ke bawah, ngelihat lagi ke bawah, nah, sampai selesai. Kurang lebih seperti itu. Kalau more itu langsung n, kalau less itu enggak, berbedanya begitu. Kalian bisa kombinasikan menggunakan itu, belajarnya menggunakan itu, comment grep itu. Nah, di sini kan saya kasih contoh nih tadi untuk grep. Lalu ada juga ini untuk melihat memori teratas menggunakan apa? Menggunakan fitur comment head. Jadi untuk melihat memori tertinggi service apa sih, kita coba -eo. Lalu kita masukkan tabelnya itu PID, PPID, CMD, lalu persen memori, lalu koma, persen CPU, apa aja tabel ya, saya nggak hafal. Oh udah, lalu sort ya. Sort itu untuk memilih, sort yang ditampilkan tuh apa. Kita mau lihat persen memori, oke kita lihat persen memori. Lalu kita pipe head, jadi tertinggi. Memori tertinggi 10 memori tertinggi di service, siapa yang gunain servicenya? Oh kelihatan. Oh jadi ada cartridge nih, ada ini coworker. Ini sistem-sistem si Linux semua. Lalu gimana kalau mau lihat CPU? Gampang. Yang memori sortnya memori persen ganti CPU, persen CPU gitu. Nah tuh sistem di CPU makan CPU tertinggi ya kan, seperti ya, ini 10 ya. Kalau head jangan lupa itu 10 teratas, kalau tail 10 terbawah. Kalau mau lihat paling rendah gampang, kita clear dulu menggunakan tail, jadi 10 terendah. Yang paling rendah siapa sih? Yang kecil banget. Nah ini 10 terendah nih, 10 terendah yang menggunakan CPU. Jadi lumayan ya, teman-teman bisa melihat siapa sih yang bikin service ini kok hang. Kayaknya berat banget nih servernya. Bisa komen ini dihafal. ps-eo, lalu table-tablenya PID, PPID, komennya CMD, persen mem, persen CPU, lalu tambahkan lagi sort sama dengan apa yang mau dilihat.
CPU atau memori, lalu menggunakan pipe pemisah untuk melanjutkan ke penambahan komen selanjutnya atau kombinasi ke komen selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan ini ya manfaat ya, teman-teman bisa paham, dibaca PPT-nya, diingat-ingat, dicoba di rumah menggunakan VirtualBox atau VMware Workstation. Dan jangan lupa yang terakhir, didukung channel ini. Kenapa? Ya, biar yang lain juga bisa belajar. Karena untuk kursus Linux itu mahal, tidak murah. Red Hat Certified itu sangat mahal, belasan juta. Dan ya nggak semua orang bisa gitu. Rata-rata kan tutorial di luar sana menggunakan bahasa Inggris gitu. Kenapa saya menggunakan bahasa Indonesia? Karena saya bahasa Inggris saya nggak jago, dan juga saya buat orang Indonesia. Jadi yang ada keterbatasan membaca bahasa Inggris bisa belajar di channel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutorial saya karena keterbatasan ilmu saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.